Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shirin Safa Zahra, saya dari kelas 8K MTSN 13 Jakarta. Hari ini saya akan mempresentasikan sistem pernapasan pada manusia. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida dalam darah. Sistem pernapasan dapat disebut juga sistem respirasi. Organ-organ sistem pernapasan dibedakan menjadi dua bagian utama, yaitu yang pertama, sistem pernapasan bagian atas yang meliputi hidung dan faring. Yang kedua, sistem pernapasan bagian bawah yang meliputi laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan alveolus. Terdapat organ-organ lainnya seperti sinus, diafragma, bronkiolus, dan kapiler. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai organ-organ pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama, rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus atau yang biasa disebut silia yang berfungsi untuk menyaring udara dari benda asing atau kotoran yang akan masuk ke dalam tubuh. Kemudian terdapat selaput lendir yang berfungsi untuk menghasilkan mukus atau ingus sehingga dapat mencegah masuknya debu atau partikel berbahaya yang dapat masuk ke paru-paru. Yang kedua, terdapat sinus. Sinus adalah rongga udara di tulang tengkorak yang berfungsi membantu mengatur suhu dan kelembaban udara yang dihirup oleh hidung. Yang ketiga, ada faring atau pangkal tenggorokan. Faring berfungsi untuk ruang resonansi suara serta tempat menggantungnya tonsil atau amandel. Yang keempat, laring. Laring berfungsi menghubungkan faring dan trakea. Terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis sendiri adalah lipatan tulang rawan berbentuk seperti daun yang berfungsi menutup laring saat makan agar tidak tersedak. Yang kelima, terdapat trakea. Trakea atau batang tenggorokan berfungsi mengalirkan udara dari laring menuju ke paru-paru. Panjangnya sekitar 10-12 cm dan diameternya 2 cm. Kemudian yang keenam ada bronkus. Bronkus adalah percabangan dari trakea yang menghubungkan antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkus memiliki cabang-cabang yang lebih kecil yang disebut bronkiolus. Bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang akan masuk dan keluar saat bernafas. Bronkiolus ini nantinya akan bermuara di alveolus. Yang ketujuh adalah paru-paru atau pulmon. Paru-paru terletak di rongga dada yang dibatasi oleh otot dan tulang rusuk serta diafragma di bagian bawah. Di paru-parulah terdapat alveolus sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Paru-paru sendiri dilindungi oleh selaput tipis yang disebut pleura. Mari kita bahas lebih lanjut ke cara kerja sistem pernapasan. Berdasarkan otot-otot yang terlibat, pernapasan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, pernapasan dada. Pernapasan dada melibatkan otot-otot tulang rusuk. Pada fase inspirasi, tulang rusuk akan berkontraksi. Kemudian tulang rusuk akan naik dan volume rongga dada akan membesar, sehingga tekanan udara mengecil, kemudian udara dapat masuk ke paru-paru. Pada fase ekspirasi, tulang rusuk akan relaksasi, kemudian tulang rusuk turun dan volume rongga dada akan mengecil, sehingga udara dapat keluar dari paru-paru. Yang kedua adalah pernapasan perut. Pernapasan perut melibatkan otot diafragma. Diafragma sendiri adalah sekat antara rongga dada dan rongga perut. Pada fase inspirasi, otot diafragma akan berkontraksi. Kemudian otot diafragma akan mendatar. Kemudian volume rongga dada akan membesar sehingga udara dapat masuk ke paru-paru. Kemudian pada fase ekspirasi, otot diafragma akan relaksasi. Kemudian volume rongga dada akan mengecil, kemudian tekanan udara akan membesar dan udara dapat keluar dari paru-paru. Kita lanjut ke frekuensi pernapasan yang normal. Frekuensi pernapasan yang normal adalah 16-18 kali. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan frekuensi pernapasan, yaitu umur, jenis kelamin, suhu, posisi tubuh, dan kegiatan atau aktivitas. Kemudian terdapat volume pernapasan yang dibedakan menjadi 4, yakni yang pertama volume komplementer.
yaitu udara yang dapat dimasukkan sebanyak-banyaknya setelah inspirasi biasa. Volumenya sebesar kurang lebih dari 1500 cc. Yang kedua, volume supplementer, yaitu udara yang dapat dikeluarkan sebanyak-banyaknya setelah ekspirasi biasa. Volumenya sebesar kurang lebih 1500 cc. Yang ketiga, volume residu, yaitu udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah ekspirasi maksimal. Volume udara residu yaitu 1000 cc. Yang keempat, volume tidak, yaitu udara inspirasi biasa yang diperoleh dari pernapasan biasa. Volume udara tidal adalah 500 cc. Adapun gangguan-gangguan dalam sistem pernapasan pada manusia, yaitu influenza, tonsilitis, faringitis, laringitis, TBC, asma, dan kanker paru-paru. Kita lanjut ke fungsi dari bernapas sendiri. Fungsi dari bernapas adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian kita dapat mencium aroma, dapat berbicara, untuk adaptasi tubuh, dan melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.